Dulu kan belum ada HP, tapi kok bisa saling komunikasi. Mereka punya konsep besar dulu. Dan mereka jejaring global karena datang dari Samarkand, mereka dari Anda merasa dengan Lailatul Ijtima setiap bulan, setiap ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Marvel Avengers, ya kan? Dibandingkan The Dark Knight, nggak ada apa-apanya. Itu cuma satu malam yang Anda lakukan 10 tahun lewat sudah dengan film itu. Sekarang musim lagi K-pop. Dulu kita menguasai Sunan Kudus dengan wayang golek, ya kan? Menguasai semuanya. Yang kedua adalah mereka memiliki pandangan global. Wali-wali ini sudah punya jejaring global. Dulu kan belum ada HP, tapi kok bisa saling komunikasi. Mereka punya konsep besar dulu. Dan mereka jejaring global karena datang dari Samarkand, mereka dari mana, tapi bisa bertemu. Entah pakai apa, telepati seperti apa, WhatsApp-nya seperti apa di grupnya itu. Yang insya Allah nggak bocor gitu. Insya Allah nggak bocor. Walaupun wakil Rois gitu. Enkripsinya kuat. Kalau sekarang bisa dibongkar, bisa dihack WA. Dulu enggak. Kok bisa komunikasi itu loh wali-wali ini. Mereka punya jaringan global yang kuat. Nah, di masa lahirnya Nahdlatul Ulama, bayangkan betapa menyedihkannya umat Islam. Tidak punya jaringan nasional, bekerja sendiri ulama-ulama kita. Ulama-ulama berkumpul di Cengkebuan Bangkalan untuk meminta pendapat kepada Kyai Khalil Bangkalan. Tapi karena takut dan malu dan sungkan, mereka datang ke menantunya Kyai Muntaha di Cengkebuan. Mereka ingin nyabis, tapi mereka kumpul di sana dulu dari berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana kemudian yang diisyaratkan oleh Kiai Khalil Bangkalan? Kiai Khalil kan mengetahui kalau ada perkumpulan di sana. Ketika utusan datang, dijawab lebih dulu sebelum bertanya. Dijawab lebih dulu sudah baca itu surat As-Saff, itu ayat As-Saff. Enkripsinya bocor. Nah, ini sudah hacker kelas. Kita masih punya hacker yang seperti itu gitu. Baru nyampe langsung yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ingat ini, mereka ingin memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan serangan verbal, dengan hoax, dengan macam-macam. Afwahihim ini maksudnya serangan hoax kalau sekarang dengan media massa itu. Artinya wallahu mutimmu nuri, tapi Allah menyempurnakan walau karihal kafirun, biarpun orang-orang kafir itu semuanya jengkel. Oh enggak, selesai. Enkripsinya sudah kuat, kita punya cara lain. Jalankan. Dulu kita bekerja sendirian, sudah tidak ada jaringan internasional, ilmu internasional, sains sudah tidak ada. Yang ditinggalkan Wali Songo tidak ada lagi. Semuanya berbekal kitab fikih, semuanya. Dan berbekal itu kecerdasan supranatural yang luar biasa dari para kiai-kiai itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Jadi lahirnya saat itu karena ada krisis al-ma'arif, azmatul ma'arif, krisis ilmu pengetahuan. Tapi yang perlu diingat, pengingat bagi saya, bukan bagi ajunan saja, adalah bahwa di sini bekerja apa yang menjadi semangat zaman itu, yaitu ing madya mangun karso. Yang di tengah itu punya inisiatif, bukan Kyai Khalil sendiri yang tiba-tiba mau mendirikan Nahdlatul Ulama, enggak. Tetapi yang ing madya, masyarakat, tokoh masyarakat, orang pertengahan itu yang harus punya karso, punya inisiatif, dorong, ayo nyabis ke kiai Arya mundek dia salbut marena Wahabi aku jura makam dan sisa-sisa sejarah Islam di tradisi, mau membongkar tradisi di Arab Saudi, tradisinya ahli sunnah. Ing madya mangun karso, ini yang bergerak, bukan kiainya. Karena kalau ingarso sungtulodo menjadi teladan, ya bisa bergerak nggak? Kalau cuma nyuruh makon, apalagi ndak ada pakan saat itu, apa mau gerak? Tapi karena kiai-kiai seluruh ini yang bergerak, langsung sebelum datang dijawab dulu, sudahlah,
Wallahu mutimmu nur. Selesai urusan, berjalanlah mereka sampai berdirinya Nahdlatul Ulama. Azmah yang ketiga, mohon maaf barangkali ini agak berkepanjangan, tetapi mari kita cerita. Wong sudah 3 bulan duduk di sini kok, dari sejak bulan Januari, biar kita melihat. Saat itu ada azmatul falsafah wal fikr al-ijtimai, ada krisis cara pandang, krisis pandangan hidup. Masyarakat tidak punya pegangan. Karena kenapa? Gejala kolonialisme, aulamatul isti'mariyah. Ini istilah saya saja, makanya saya sampaikan agar kita koreksi bersama-sama. Kolonialisme ini apa bahayanya? Penjajahan ini, yaitu masyarakat sibuk karena dijajah, bukan sibuk untuk membuat produksi tertentu. Sibuk dijajah gitu loh, sibuk ngurusi penjajah. Kira-kira itu yang terjadi juga pada hari ini dalam bentuknya yang berbeda. Nah, krisis-krisis itu saya menyebutkan dengan berjalannya situasi sosial saat itu, berjalannya semangat zaman saat itu, di mana kalangan-kalangan tokoh-tokoh ulama mau berbuat inisiatif, nyabis. Jadi kalau ada masalah nyabis, ondu itu keramat raya itu, ondu pas. Yang repot kan hari ini, yang mana yang mau diondu? Kalau dulu masih ada langker jengkebun yondu, ke muntaha, lemah rabu, ke muntaha, katipun apa kak dintu? Eki tinggal abtinah, kakek Holil. Kalau sekarang kira-kira siapa yang keneng ondu masih? Lebih menyedihkan lagi masa sekarang ternyata gitu loh. Nah, pertanyaannya para hadirin cangkolang kak dinto, menjelang Nahdlatul yang kedua ini, yang sebentar lagi ini, apa yang akan terjadi? Apakah polanya sama seperti itu atau berbeda? Sekarang rasanya sulit untuk kita menemukan contoh bahwa Tutwuri itu handayani, yang di bawah itu dukung yang bergerak, ya kan? Yang di bawah dukung yang bergerak. Maksudnya yang di bawah apa? Mereka yang ada di sektor produksi, petani-petani NU, Persatuan Nelayan NU ini. Konsepnya seperti itu. Ada ndak sekarang? Yang Ingmad Yo ini ada ndak yang mau mangun karso? Di tengah ini ada yang mau berinisiatif ndak? Kalau mereka lagi sibuk semua sekarang, disibukkan oleh apa? Oleh kesibukan orang lain. Bisnisnya orang lain tapi gitu loh. Nggak punya bisnis sendiri. Dulu Sunan Giri punya perdagangan sendiri, ya kan? Walaupun memang sunan-sunan itu dihargai bukan karena kekayaan, kegantengan ataupun karena dari luar negeri gitu, bule lah. Nggak. Sunan-sunan itu justru dihargai karena mereka tidak memiliki apa-apa kalau katanya Kiai Agus Sunyoto. Karena sama dengan Brahmana di Buddha, di dalam Hindu. Di Hindu itu paling tinggi itu kan Brahmana, mereka yang tidak punya properti. Sunan-sunan itu seperti itu. Wah ini, karena kalau itu sebagai orang asing, pedagang, itu bakal dilecehkan di Indonesia, di strata masyarakat Hindu. Pedagang itu di bawahnya Sudra, paling bawah. Pendatang itu di bawahnya Sudra, paling bawah. Tapi sunan-sunan ini enggak, walaupun sebagian memang ada yang kaya raya, tapi mereka punya jalur-jalur pemerintahan. Mereka itu mind maker, pencetak pemikiran zaman. Para hadirin yang perlu kita lihat, menjelang An-Nahdlatul yang kedua ini, kita ini sedang dilanda krisis yang saya sebut. Kalau yang pertama tadi krisis metodologis, yang sekarang ini jelasnya krisis sistem, krisis aplikasi, azmatut tamfil. Sekarang ini kita mau bertindak tidak punya perangkat sudah. Yang Tutwurinya sedang dirundung masalah, tidak ada bibit harus mengikuti skema tertentu, pupuk harus mengikuti skema tertentu, tidak punya teknologi sendiri sudah, harus ikut, sibuk dengan kesibukan orang lain, sibuk dengan kesibukan pabrik pupuk.
Pabrik pupuk krisis, krisis juga petaninya. Sibuk dengan kesibukan orang sekarang ini. Kita lihat menjelang lahirnya Nahdlatul Ulama, ini kita mengaca pada masa lalu kita. Kira-kira satu dekade 10 tahun dari tahun 1914 sampai 1924. NU itu 26. Selama 10 tahun sebelumnya itu apa yang dilakukan sehingga NU bisa lahir? Di Surabaya lahir yang disebut dengan Taswirul Afkar, kelompok pemikiran Taswirul Afkar. Mau berdiskusi, orang yang berdiskusi ini yang selesai dengan urusan perutnya tidak selesai, tidak bisa berdiskusi. Ya entahlah dengan cara apa, apakah dengan cara tirakat atau memang sugih, nggak tahu. Tapi yang jelas dulu ke As'ad berjalan dari Bangkalan ke Jombang tanpa bicara, jangankan makan, tanpa bicara. Ini orang soki sudah. Mau berjuang seperti itu, ini orang paling soki. Tahun 1914 berdiri Taswirul Afkar, kelompok pemikiran. Sekarang dikuasai siapa? CSIS, lembaga-lembaga kajian. Ada NU-nya enggak di sana? Penguasa lembaga-lembaga kajian nasional ini ada NU-nya enggak sih? Ada di mana orang NU yang menguasai lembaga survei, lembaga konsultan, lembaga kebijakan strategis publik? Ada di mana orang NU? Dulu di Surabaya saja sudah ada Taswirul Afkar. Banyak. Ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Tujar. Dulu ini sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Bahkan di Tebuireng sendiri sudah ada Madrasah Salafiyah Syafi'iyah, pengajian tapi sistemnya klasikal, madrasah seperti yang kita kenal pertama kali. Orang perkotaan belum punya. Muhammadiyah itu tahun 23 punya madrasah, tetapi itu kan madrasahnya bentuknya masih madrasah Belanda, HIS, Holland Indies School, masih ikut. Kita ndak, madrasah salafiyah punya sendiri, ada haflatul imtihan, itu kita yang tiru. Tahun 1919 sudah punya seperti itu. Ya saat itu memang dimarahi sama kiai-kiai pondok-pondok salaf, Kiai Hasyim, helap Kiai Hasyim Asy'ari ya. Tapi kalau kata murabbi ruhnya yang di Bangkalan sudah jalan, pasti jalan, sudah aman dunia ini. Ada juga Subhanul Wathon, sampai inisiasi Hijaz atau komite Hijaz. Ada masalah dunia gitu di Saudi, yuk berangkat dulu. Loh, kita nggak punya organisasi, bikin organisasinya apa? Nahdlatul Ulama. Oke. Nahdlatul Ulama ini loh karena ada tugas, yang tugasnya itu nyetop Wahabi saat itu. Walaupun setelah berdiri ternyata tugasnya bukan hanya masalah nyetop Wahabi, tapi membangun satu bangsa negara bernama Indonesia. Ini yang kita rayakan haflahnya hari ini. Nahdlatul Ulama siap karena sudah ada saat itu Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon, ada Taswirul Afkar, ada madrasah. Cara berorganisasi sudah punya perangkatnya, gampang, berjalan bisa. Ketika ada konsep republik, berbicara dengan kalangan-kalangan nasionalis, langsung siap. Menteri-menteri agama pertama dari Jepang lahir dari madrasah Nizamiyah, yang mana madrasah Nizamiyah ini cikal bakalnya adalah madrasah Salafiyah di Jombang. Madrasah Salafiyah itu tahun 33 berubah menjadi madrasah Nizamiyah. Ada pelajaran sastra saat itu, ada pelajaran matematika di pondok loh. Di Guluk-Guluk sendiri tahun 30 menurut saksi para paman-paman itu sudah menggunakan bahasa Indonesia di dalam pengajaran-pengajarannya. Itu menyiapkan apa? Menyiapkan makhluk bernama Indonesia ini loh. Tahun 30 berbahasa Indonesia, ada sekolahan, datang ada waktunya jam sekian. Ini loh, agar kita punya peran di sana. Betul. Kiai Abdul Wahid, ayah anda dari Gus Dur, jadi menteri agama. Tapi juga perumus, sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari, abahnya, perumus konstitusi Indonesia, perumus. Juga setelah itu ada Kiai Muhammad Ilyas, bukan yang guluk-guluk tetapi yang menteri agama.